Sempat meredup, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat pasca ditolaknya peninjauan kembali 7 terpidana oleh Mahkamah Agung. Putusan ini pun menimbulkan sejumlah kekecewaan dan kontroversi. Keluarga para terpidana berderai air mata memohon keadilan, sementara pihak sebaliknya merasa inilah keadilan yang sebenarnya. Lantas seperti apa langkah selanjutnya? Apakah ini akan menjadi akhir kisah kasus kematian Vina dan Eki? Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, inilah The Prime Show selengkapnya. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Keadilan rupanya belum berpihak, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung, kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Bahwasanya permohonan PK yang mereka ajukan itu ditolak karena apa? Karena tidak adanya nopum. Nopumnya itu kan yang mereka ajukan itu seperti visum. Visum itu bukanlah nopum ataupun keadaan yang luar biasa. Itu adalah bukti yang sudah lama dulu. Karena anak-anak kami itu sebenarnya tidak bersalah, tidak pernah melakukan perbuatan yang sekeji itu. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Nanti kami hari ini kami akan ke lapas. Ya, kami sudah maksimal berjuang. Inilah ekspresi seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon saat mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kecewa iya, tapi kita serahkan kepada pengadilan saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah, mereka kan kami perlu temuin mereka, kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio Ibu Aminah, keluarga terpidana Suprianto, dan Ibu Yunani, keluarga terpidana Eka Sandi. Selamat malam Ibu Aminah, Ibu Yunani, apa kabar? Selamat malam. Baik ya? Baik. Juga sudah bergabung bersama kami Ibu Titin Prialianti, pendamping keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Selamat malam juga Ibu Titin. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah, selama ini mendampingi keluarga dari para terpidana, luar biasa sekali perjalanannya. Pertama saya ingin ke Ibu Aminah. Ibu Aminah, tadi kita lihat dalam tayangan sebelumnya Ibu begitu histeris, begitu emosional ketika mendengarkan putusan dari Mahkamah Agung. Pada saat itu apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan itu bukan kepada kita semua ya Pak, tapi anak-anak yang di dalam.
Mereka udah berharap mau bebas, mau pulang, tapi kenyataannya tidak jadi. Bagaimana di dalam takut putus asa atau gimana? Itu yang ada pikiran saya, Pak. Sebelum nonton bareng putusan MK, Ibu sempat berkomunikasi? Enggak. Karena waktu itu saya ada panggilan ke Polda. Jadi saya pergi sama suami saya ke Polda. Pas nyampe di Buah Batu, turun dari mobil, kata Bapak pengacara suruh pulang lagi ke Cirebon. Dan kami itu pulang ke Cirebon itu dengan hati bahagia, bakal menjemput adik kami. Senang di jalan tuh, Pak. Tapi begitu nonton bareng, kami shock, kami kecewa. Kenapa PK-nya nggak dikabulkan? Sedangkan bukti semuanya nggak ada yang memberatkan mereka. Nggak ada bukti sama sekali, Pak. Itu. Dan yang ada di pikiran kami itu anak-anak, Pak. Anak-anak yang di dalam. Waktu 2016 aja udah ada percobaan. Apalagi sekarang yang udah berharap besar bahwa pulang ke rumah dengan keluarga, lebaran di rumah, tahun baru di rumah. Itu yang ada di pikiran saya, Pak. Ibu berharap bisa merayakan pergantian tahun dan lebaran bersama anak-anak. Iya, Pak. Itu karena kan katanya PK itu 90 hari. Jadi kami menghitung tiap hari, tiap dina, tiap minggu. Hitung, Pak, bahwa anak-anak akan pulang. Lebaran kumpul bareng kita semua sama keluarga. Itu aja, Pak. Apa kemarin yang menjadi kekhawatiran Ibu setelah mendengarkan putusan MA? Kekhawatiran saya yaitu anak-anak putus asa. Dan takutnya Papa nggak ada jalan lain. Tapi alhamdulillah Pak Radi tetap menyemangati kami, menenangkan kami dan anak-anak di lapas. Dan Pak Radi juga akan berjuang demi keadilan mereka yang tidak bersalah. Setelah pembacaan putusan MA, Ibu berkomunikasi? Saya ikut ke lapas sama Bapak pengacara. Ikut ke lapas? Iya. Walaupun Bapak pengacara melarang karena takut ada air mata yang pada jatuh, nggak karuan, tapi saya maksa. Apa yang Ibu katakan pada Supriyanto? Saya menenangkan mereka. Ini belum kiamat. Kalian itu orang-orang pilihan dari Allah yang dipilih. Kalian orang-orang kuat. Jangan putus asa. Insya Allah, kalau memang kalian tidak bersalah, pasti akan ada jalan yang lain. Itu yang saya semangatin, Pak. Reaksi teman-teman? Nangis semua, Pak, anak-anak. Begitu Pak Jutek menawarkan untuk garasi, mereka tidak mau. Mereka lebih baik mati di dalam penjara, membusuk di sini. Itu yang lebih bikin saya sedih dan nangis, Mbak. Mati di dalam penjara? Iya. Itu yang disampaikan kepada Ibu? Daripada ikut garasi. Itu. Oke. Saya ke Bu Yunani. Bu Yunani, ini anak Anda yang berada di dalam lapas. Kemudian ketika mendengarkan putusan MA, apa reaksi Ibu dan kemudian apa yang Ibu sampaikan kepada anak Ibu? Reaksi saya sedih, Mas. Kan maunya tahun baru tuh kumpul ya, nggak jadi. Yang dikasih ke anak baru tadi pagi. Nengokin. Sama tadi pagi baru ke Sambi, ke lapas. Baru sempat menengok tadi pagi? Iya, itu masih ada. Oke. Apa yang disampaikan anak Ibu kepada Ibu? Saya mah nyuruhnya suruh kuat. Sabar. Udah itu aja, Mas. Yang penting anak kuat, sabar aja. Terima. Anak Ibu bicara apa kepada Ibu? Dia nggak ngomong apa-apa, dia sih. Cuma ditanya tuh ya itu, lebih baik membusuk. Bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar itu, Bu? Nangis, Mas. Kami paham, Bu Yunani, Bu Aminah, bahwa perasaan keluarga, apalagi ketika anggota keluarganya berada di dalam sel untuk jangka waktu yang lama, ini berat sekali. Kemudian bagaimana cara Ibu Yunani khususnya menyemangati anak Ibu yang memang hampir patah semangat pada saat itu? Enggak, saya makasih tahu semangat tuh yang kuat, yang sabar gitu aja. Yang penting sholat terus.
Ada lagi yang disampaikan oleh anak ibu, harapannya seperti apa di dalam sel? Dia mah kayaknya kuat soalnya, sabar. Dia kan kerja di kantin Mas, jadi dia ada kegiatan. Harapannya sih Ada kegiatan dari harapannya ada Pak. Harapannya ada seperti apa? Harapan supaya Bapak Presiden membantu mereka karena mereka tidak bersalah. Iya betul. Tolong bebaskan. Untuk Bapak Kapolri, tolong baca lagi berkasnya. Di tahun 2016, apakah tidak ada keliruan atau ada? Itu aja Pak harapannya. Karena kami orang miskin, kami nggak punya apa-apa. Tanpa Pak Radi, kami tidak bisa apa-apa Pak. Dan saat ini keluarga berharap kepada Bapak Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto. Iya. Sebesar apa harapan ibu-ibu? Sangat besar Pak. Semoga besar bisa membebaskan mereka. Karena seumur hidup itu gimana ya Pak? Sekarang 9 tahun aja udah terasa lama banget. Apalagi seumur hidup Pak. Sedangkan mereka sudah tidak punya orang tua. Supri nggak punya, Jaya nggak punya. Kemarin Sudirman ibunya meninggal. Jadi kami minta ke Bapak Presiden, Bapak Kapolri, bantu kami. Kami hanya minta keadilan. Yang salah ya disalahkan, kalau yang nggak salah tolong dibebaskan. Itu aja Pak. Ya. Itu menjadi harapan, pasti harapan keluarga, kemudian juga banyak suara-suara di masyarakat juga yang memiliki harapan yang sama dengan para keluarga terpidana. Saya ke Bu Titin. Bu Titin, Anda mendampingi keluarga sudah sangat lama. Ikuti kasus ini, kemudian kalau dari perspektif Anda, apa yang memang menjadi tujuan utama dari pihak keluarga, kemudian kemarin alih-alih dikabulkan oleh Mahkamah Agung, akhirnya dibatalkan? Kan saya ngelihat sidang di 2016 Mas. Saya tahu banget kondisinya seperti apa sidang 2016. Jangankan ke keluarganya juga sebetulnya nggak tahu kondisi di dalam seperti apa sidangnya. Yang tahu tuh saya pengacaranya. Karena walaupun saya cuma waktu itu pegang Saka dan Sudirman, tetapi karena memang di luar banyak demo, kemudian kita juga terancam. Jadi saya pegang perkara nomor 4, tetapi ketika perkara nomor 3 disidangkan saya nggak keluar ruangan. Karena kalau kita keluar ruangan tuh, keluar ruangan justru kita karena banyak orang yang demo gitu. Saya juga berusaha waktu itu memperlihatkan bukti-bukti kan, tetapi memang pada akhirnya putusannya tetap seumur hidup. Ketika 2024 begitu banyak antusias massa, begitu netizen juga luar biasa. Media mendukung kami. Kemudian saya ingat betul ketika pertama kali saya membuka perkara ini di hadapan Pak Reza, waktu Pak Reza Indragiri menyatakan ibu yang dihadapi itu kekuatan yang sangat besar. Ibu nggak mungkin bisa jalan sendiri. Dengan bantuan Pak Reza juga direkomendasikan Pak Reza Indragiri datang ke beberapa pejabat. Dukungan itu semakin meyakinkan saya kalau pada akhirnya anak-anak pasti pulang tahun ini setelah anak-anak dipegang Peradi, kemudian juga banyak ahli-ahli yang akhirnya mempelajari semua berkas yang ahli minta saya kasih, dan mereka menyadari itu memang ada kekeliruan. Saya yang pada akhirnya melihat di 2024 sidang begitu terbuka, saksi-saksi yang sebetulnya dulu tidak tersentuh sama sekali itu bisa hadir. Kayaknya harapan saya lebih tinggi daripada harapan keluarga. Tapi ketika putusannya memang ditolak, saya nggak ngerti lagi mesti ngomong apa. Pemirsa, jangan kemana-mana, The Prime Show masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kembali di The Prime Show, pemirsa, kita sudah dengarkan tadi kesaksian dari Ibu Titin, kemudian Ibu Aminah dan Bu Yunani. Yang menarik tadi meskipun agak emosional, kita sampaikan harapannya seperti apa dari keluarga. Yang menarik tadi Ibu Titin sampaikan, besar harapan
bahwa para terpidana ini bebas di tahun 2024 dengan bukti-bukti yang disampaikan. Kemudian juga yang menarik tadi ada tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Harapannya seperti apa memang dengan tim khusus ini? Sebetulnya pada saat sebelum sidang TK berjalan, saya didatangi oleh tim sus, katanya bentukan Kapolri. Saya juga tidak bisa menyebutkan namanya, tapi orang-orang yang datang ke saya itu adalah orang-orang yang sangat santun. Kemudian juga jauh sebelum meminta keterangan, kenapa saya yang diminta, mungkin karena saya yang terlibat di dalam 2016 menangani perkara ini. Selain melihat berkas, kemudian juga bertanya hal-hal yang tidak pernah bisa saya sampaikan di media. Dari situlah saya juga dapat informasi, karena kan saya juga tidak, awalnya karena memang sudah ada beberapa orang yang datang, yang pertama meyakini itu pembunuhan dan pelakunya yang sudah ditangkap, kemudian tim lain meyakini itu pembunuhan tapi bukan ini pelakunya, dan yang ketiga itulah yang berkomunikasi lebih banyak dengan saya. Ada beberapa kali pertemuan, malah saya melihat sudah ada tim sus bentukan Kapolri ini meyakini memang ini kecelakaan. Karena sudah ada kesimpulan itu disampaikan. Jadi ada satu rangkaian kalimat yang menyatakan ada tim yang menunggu di flyover Talun sejak pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi. Mereka melihat suasana di situ, tim itu melihat suasana di situ, bagaimana kondisi pukul 7, pukul 8, pukul 9. Akhirnya di situ, karena itu kan jalur alternatif antara Kota Madya Cirebon dengan Majalengka. Kota Cirebon dengan Majalengka. Jam-jam sibuk antara jam 9 itu masih ramai, jam 10 masih ramai. Jadi sangat kecil kemungkinan ketika jam 9, jam 10 terjadi misalnya ada penganiayaan di situ, sangat kecil kemungkinan tidak diketahui orang lain. Kemudian sepi-sepinya nanti jam 1. Kemudian ramai lagi nanti jam 2, jam 3 karena di situ jalurnya pedagang pasar, ada pasar Kali Tanjung dan itu pasar sayur. Jadi gambaran seperti itu justru saya terimanya dari tim sus. Mereka sudah melihat kondisi di wilayah itu. Kita malah nggak ngeh memperhatikan daerah situ, jam berapa sih sibuknya. Kemudian juga ternyata saya juga mendapatkan informasi, Widi dan Mega jauh hari sebelumnya sudah ditangani tim sus bentukan Kapolri. Saya juga memohon kepada Bapak Kapolri, saya sudah memberikan data. Yang data itu juga tidak saya berikan ke orang lain, tapi saya berikan ke tim sus bentukan Kapolri. Saya waktu itu sangat, kenapa saya begitu punya pengharapan yang luar biasa. Karena mungkin saya pengacara di 2016 yang didatangin. Ketika sinyal-sinyal itu diberikan oleh tim sus, saya begitu yakin suatu saat mereka akan mengumumkan. Saya pernah berkomunikasi, kemungkinannya seperti apa. Nanti nunggu keputusan PK. Kalaupun sekarang ditolak, toh tidak akan, kalau menurut saya, toh tidak akan mengubah apa sih hasil investigasi tim sus sebelumnya. Kalaupun misalnya ada temuan-temuan yang betul menyatakan itu kecelakaan, kami sangat menunggu. Untuk disampaikan? Disampaikan. Karena pengharapan kami setelah PK ditolak justru kepada Bapak Kapolri sebagai penegak hukum. Kami sangat berharap itu. Kami sangat memohon itu, Bapak. Ada 7 anak yang saya yakin tidak bersalah. Saya yakin banget. 7 itu sekarang seumur hidup dihukum. Dan orang tuanya sangat merindukan mereka kembali. Mereka masih punya masa depan karena umurnya masih sangat muda. Kalau Bapak ngelihat bagaimana kondisi Sudirman, apa Bapak punya keyakinan Sudirman sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan? Ya. Baik, Bu Titin. Ini menjadi keinginan yang memang wajib mendapatkan perhatian ketika kita semua tahu bahwa tim investigasi khusus dibentuk oleh Mabes Polri. Kemudian fakta-fakta dari penyelidikan juga sampai saat ini belum diumumkan. Tadi Ibu sempat menyampaikan, Ibu Aminah dan Ibu Yunani,
harapan ibu untuk berkumpul merayakan tahun baru bersama, kemudian Lebaran, Idul Fitri bersama dengan anak-anak. Melihat hasil pengumuman MA kemarin, saat ini juga sudah ada kalimat dari anak-anak ibu yang mengatakan bahwa ya sudah lebih baik kami membusuk di penjara. Apalagi yang Anda harapkan? Silakan, Ibu Aminah terlebih dahulu. Ya, harapannya ya semoga ada jalan lain. Ada jalan lain untuk mereka pulang ke rumah. Itu aja. Kami sebagai rakyat kecil mau minta tolong ke siapa? Hanya kepada Allah. Kalau memang mereka tidak bersalah, insya Allah akan ada jalan lain. Karena hanya Allah yang tahu mana yang salah dan mana yang benar. Itu aja, Pak. Oke. Ibu Yunani, seandainya tayangan ini ditonton oleh Bapak Kapolri, kemudian seperti harapan tadi juga oleh Presiden Prabowo Subianto, apa yang Anda ingin sampaikan? Pak Kapolri, semoga anak-anak dibebaskan. Apalagi yang ingin disampaikan? Semoga Pak Presiden mendengarkannya. Anda betul-betul ingin anak ibu dibebaskan? Iya, betul. Sebelumnya pernah ada komunikasi dengan tim khusus? Enggak. Tidak ada? Tidak ada. Kemudian akses ibu juga pada sidang tahun 2016 juga dibatasi? Ibu tidak bisa mengikuti persidangan? Iya. Tadi pagi ibu juga bertemu dengan anak-anak di lapas? Iya. Iya tuh, Mbak. Bagaimana perasaannya, bahkan stempel capnya masih ada ya? Ya perasaannya sih kami pura-pura bahagia, Pak, menghibur mereka. Kami pura-pura tersenyum, bercanda di situ. Berpura-pura? Iya. Kenapa berpura-pura? Kalau kaminya lemah, anak-anak kan gimana, Pak? Takutnya nggak semangat lagi. Jadi kami pura-pura bercanda di dalam. Itu aja. Apa yang disampaikan anak-anak? Anak-anak, dia akan berharap semoga Presiden bisa membebaskan mereka. Karena sekarang ada jalur Presiden katanya pembebasan napi binaan. Mereka berharap semoga mereka terpilih walaupun tidak lewat jalur hukum atau apapun. Itu aja harapan mereka. Itu. Dibandingkan, ya memang itu pilihan yang realistis dibandingkan dengan tadi yang dikatakan anak-anak membusuk di penjara. Ada lagi yang ingin disampaikan, Ibu? Udah, Pak. Itu aja. Baik, itu harapan kita bersama, Ibu Aminah dan Ibu Yunani. Pemirsa, kami masih akan bahas tentang bagaimana perspektif hukum dan psikologis terkait putusan MA yang menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana kasus Vina usai jeda. Tetaplah di Prime Show. Kembali di The Prime Show, pemirsa, tadi sudah kita dengarkan suara hati dari keluarga para terpidana dan saat ini saya masih bersama dengan Ibu Titin Prialianti dan juga Pak Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam, Pak Reza, apa kabar? Selamat malam. Luar biasa. Sebenarnya tadi saya mau bilang apa kabar, saya jawab dengan Alhamdulillah, tapi saya pikir tidak sungguh-sungguh merepresentasikan suasana hati saya yang sedang sangat-sangat tenggelam. Pasca putusan MA. Oke, sudah bergabung juga melalui sambungan Zoom, ada Bapak Jutek Bongso, kuasa hukum dari para terpidana kasus Vina. Selamat malam, Pak Jutek. Selamat sore, Mas. Oke, saya pertama ingin ke Pak Reza. Tadi Bu Titin sudah mengatakan, besar harapannya terhadap putusan MA. Namun lagi-lagi di luar dugaan, putusan MA berbeda dengan harapan kebanyakan masyarakat. Dari analisis Anda seperti apa? Jam 8 pagi, pada hari pengumuman tentang putusan PK itu, saya masih membangun harapan dan ramalan yang positif dengan mengacu pada model strategis. Jadi ini harapan yang ilmiah. Kenapa saya katakan ilmiah? Dalam psikologi forensik itu ada istilah model strategis bahwa
hakim ketika membuat putusan juga berpikir dengan sudut pandang egosentris. Dalam pengertian mereka harus berpikir tentang dampak putusan terhadap karir mereka, terhadap reputasi mereka, dan terhadap nama baik lembaga, institusi. Kalau kemudian kita jadikan model strategis ini sebagai pisau analisis, maka hitung-hitungan di atas kertas, ya jelaslah majelis hakim akan mengambil posisi aman, yaitu menyelaraskan diri dengan ekspektasi publik. Karena kalau kemudian majelis hakim tanda petik berani-beraninya menentang arus pandangan citizen dan netizen, maka tadi reputasi akan dipertaruhkan, karir ke depan akan kemudian menjadi gamang, dan nama baik institusi pun akan menjadi tercemar. Tapi betapa kagetnya saya, ternyata ramalan saya itu salah total. Hanya selang berapa jam kemudian kita semua menghadapi kenyataan bahwa permohonan PK ditolak. 3 berkas semuanya ditolak. Pertanyaan yang muncul, saya tidak mengirim tagihan pertanyaan ini kepada Mahkamah Agung karena perdebatan sudah selesai. Saya juga tidak mengirim pertanyaan kepada penasihat hukum tentang kinerja mereka, keseriusan mereka, dan seterusnya. Saya juga tidak mengirim pertanyaan kepada keluarga. Saya justru mengajukan pertanyaan kepada Mabes Polri terkait 4 hal. Oke. Pertama, bagaimana kelanjutan laporan yang sudah disampaikan oleh Bang Jutek dan kawan-kawan terhadap Ibtu Rudiana? Berlanjut atau tidak? Atau karena ini sudah dianggap game over, maka sudahlah tidak ada lagi urgensinya bagi kita untuk menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan oleh Bang Jutek dan kawan-kawan. Sekaligus saya bertanya berarti, apa ekspektasi Bang Jutek dan kawan-kawan terkait laporan mereka ke Mabes Polri terkait dengan Ibtu Rudiana? Itu PR pertama yang saya tanya. PR yang kedua, nasib 8 orang ini sudah selesai. Tapi kasus tewasnya Eki dan Vina belum rampung. Karena apa? Karena di dalam putusan ada sekian banyak DPO yang oleh pengadilan dinyatakan ya tentu saja harus dicari. Nah pertanyaannya, kira-kira 4 orang DPO itu, 4 orang Bu Titin ya? Tulisannya 4 orang? 4 orang DPO itu akan dicari atau tidak oleh Polri? Karena kalau tidak dicari, itu kan berbahaya. Berarti kita bayangkan seolah-olah ada 4 orang pelaku pembunuhan, pelaku ruda paksa yang masih berkeliaran di luar sana. Seolah-olah demikian. Tapi jangan pula dicari-cari. Seperti kasus Peggy Setiawan kan dicari-cari ya kan, jadi malapetaka juga. Itu pertanyaan yang kedua. DPO dicari atau tidak? Yang ketiga, tim sus berarti simpulan dan rekomendasinya apa? Ketika saya hadir di persidangan Pengadilan Negeri Cirebon, saya menangkap kesan paling tidak bahwa dari pihak termohon, yaitu jaksa, resisten terhadap PK ini. Dengan kata lain, mereka bisa kita tafsirkan bersikukuh meyakini bahwa pembunuhan itu terjadi, ruda paksa itu terjadi. Karena JPU dalam tanda petik merupakan perpanjangan tangan penyidik kepolisian, berarti resistennya jaksa di ruang persidangan adalah segendang sepenarian dengan posisi kepolisian. Saya bisa menafsirkan demikian. Alhasil, saya berspekulasi bahwa jangan-jangan hasil kerja tim sus Mabes Polri memang menguatkan, memang meneguhkan hasil kerja Polda Jabar. Jadi alih-alih mengoreksi, alih-alih meralat besar-besaran terhadap kerja Polda Jabar terkait tewasnya Eki dan Vina, justru Mabes Polri lewat tim susnya justru menemukan hal-hal yang memperteguh hasil kerja Polda Jabar. Itu poin nomor 3. Berarti apa sesungguhnya temuan dan rekomendasi tim sus Mabes Polri. Pertanyaan yang keempat, kita kan selama ini sudah berburuk sangka ini terhadap Ibtu Rudiana dan sekian banyak penyidik Polda Jabar tahun 2016 dan 2024. Pertanyaannya, apakah Mabes Polri akan memberikan penghargaan tidak terhadap Ibtu Rudiana dan para penyidik? Bahwa ternyata tidak ada pelanggaran etik, bahwa ternyata tidak ada pelanggaran pidana yang secara implisit bisa kita tangkap berdasarkan adanya putusan PK. Nah, itulah 4 pertanyaan yang justru sekarang ingin saya kirim ke Mabes Polri. Baik. Sebelum kita kirim ke Mabes Polri pertanyaan tersebut, saya juga ingin minta pendapat Bang Jutek nih. Namun sebelum itu pemirsa, kami informasikan tadi kami juga sudah mengundang dari kuasa hukum Ibtu Rudiana, Fitra Romadhoni, yang sebenarnya tadi sudah sampai namun saat ini masih belum bisa kami hubungi untuk bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Jutek. Pak Jutek, menjawab pertanyaan tadi dari Bang Reza Indragiri, bagaimana harapan Pak Jutek terhadap laporan terhadap Ibtu Rudiana, begitu. Kemudian ekspektasi Pak Jutek terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh polisi seperti apa, Pak Jutek? Baik, selamat sore semua. Ya, Mas Reza, Bu Titin, dan juga kawan-kawan yang memperhatikan kasus Vina dan Eki di Cirebon. Pasca putusan Mahkamah Agung yang kita sebut hari
yang kelam bagi penegakan hukum di Indonesia, bukan hanya kelam, tapi membuat kasus ini bertambah ruwet dan bertambah rumit, ya kalau menurut saya. Oleh karena kenapa? Apa yang dipertanyakan oleh Bang Reza tadi, itu juga yang sedang saya pikirkan, Bang Reza. Ya, kenapa? Ada 3 LP kami di Mabes Polri, di Barreskrim, ya. Yang pertama terhadap Pasren dan Kavi, yang kedua terhadap Aibtu Rudiana saat itu tentang penganiayaan, dan yang ketiga terhadap Aib tentang kesaksian palsu. Ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan putusan PK diterima atau ditolak. Kenapa? Yang kami laporkan ini adalah pidana murni. Contoh, untuk kasus Aib dan Dede, ya, mereka kita laporkan memberikan keterangan palsu, ya, memberikan keterangan tidak benar. Sebagaimana kita tahu di dalam dakwaan, Aib dan Dede inilah yang melihat katanya, ya kan, bahwa para terpidana ini mengejar, melakukan pengeroyokan, ya, seperti kejar-kejaran, timpuk-timpukan dan pukul-pukulan. Ternyata Dede setelah kami laporkan belum berproses di Mabes Polri, secara terang-terangan datang ke Kang Deddy Mulyadi, lalu mengaku, ya, bahwa yang disampaikan itu adalah bohong, dan kesaksian Dede sudah dikuatkan, sudah diambil sumpahnya, dibawa sumpah di persidangan PK kemarin. Ini artinya punya kekuatan hukum, ya. Dede kalau berbohong maka dia siap untuk menerima hukuman. Artinya pidana ini mau tidak mau ini harus diproses, karena berarti salah satu dari antara mereka berbohong. Kalau nggak Aib atau Dede, ya, itu pasti salah satu berbohong, gitu, dan memberikan keterangan palsu. Tinggal diuji oleh Mabes Polri. Itu sebabnya kami selaku kuasa hukum, penasihat hukum daripada terpidana, sangat yakin, ya, laporan polisi kami terhadap Aib ini pasti akan naik, ya. Itu yang kami harap Pak Kapolri, ya, untuk segera memproses, ya, mempercepat proses ini. Orang dilaporkan 2 orang mencuri, ya, atau 2 orang berbohong, salah satunya mengatakan sudah betul saya berbohong, ya, nggak usah disusah-susah dipaksa. Orang yang dilaporkan itu salah satunya sudah mengaku, berarti kan tinggal dilihat siapa yang berbohong, ya kan, Aib atau Dede, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua terhadap laporan kami kepada Aibtu Rudiana, ini juga nggak perlu rumit, nggak perlu susah, gitu kan, dugaan penganiayaan itu. Kenapa? Karena sudah diperiksa etik. Masalahnya diperiksa etik saat itu adalah anggota-anggota yang apakah dirasakan oleh para terpidana. Para terpidana ketika diperiksa, ya, mengatakan ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini yang terlibat, ya, dalam penganiayaan itu. Secara etik sudah diambil sikap 2016 lalu. Ada 2 lembaga, LPSK dan juga Komnas HAM, yang mengaminkan dugaan penganiayaan itu. Ya, apakah dengan adanya kode etik pidananya jadi hapus? Itu kan pertanyaan. Ini pidana murni, ya kan? Jadi kalau 2 ini diproses, menurut saya akan membuktikan siapa yang berbohong. Pertanyaannya nanti nih, kalau ternyata Dede yang betul bahwa Aib yang berbohong, berarti peristiwa itu kan harus diselidik ulang. Apalagi sekarang ada saksi mengatakan itu kecelakaan. Memang, ya, kami menyadari dari kuasa hukum, tim hukum dari awal, ya, bahwa ini cukup berat, ya, karena merubah alur cerita dari pembunuhan menjadi kecelakaan. Kami tahu ini berat, ya, ini terobosan hukum buat kami. Kami tahu dari awal, kami sadari ini berat, ya. Tetapi masalahnya adalah kenapa kami hadirkan itu ada fakta kecelakaan, tidak fokus kepada bahwa mereka bukan pelaku pembunuhan, karena memang nggak ada pembunuhan itu, masalahnya, gitu loh, ya kan? Sekarang kalau nanti bisa dibuktikan ini kecelakaan, ya kan? Ini atau misalnya ada yang salah satu berbohong, misalnya rangkaian cerita itu tidak benar, ya,
termasuk Liga Akbar itu nanti diperiksa, betul nggak dia melihat? Tolong Oke. dong Mabes Polri. Baik. Apalagi tadi saya dengar Bu Titin tentang tim sus dan sebagainya. Iya, iya. Jadi masih banyak lah perjalanan sebelum kita tempuh jalur-jalur hukum Oke. yang dari eksekutif. Baik, gitu. siapa yang Gitu. berbohong, siapa yang jujur, nanti tergantung bagaimana tim khusus dari Mabes Polri ini menjalankan. Bukan tim khusus Mas, dari penyidik Baris. Oke, penyidik Barreskrim dan juga tadi fakta penting yang ditemukan oleh tim khusus yang tadi belum dibuka. Nanti kita bahas selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, The Prime Show masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali di The Prime Show. Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan apa yang menjadi harapan Bang Jutek, khususnya terkait 3LP ya, yang memang saat ini belum diketahui informasi terakhirnya, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, tapi saya ke Pak Reza tadi. Pak Reza, tadi Bu Titin sempat mengatakan menarik, ada tim investigasi khusus yang dibentuk. Kemudian hasil temuannya ternyata belum diungkap, begitu. Inilah momen indah bagi Polri untuk sungguh-sungguh menegakkan hukum dengan mengajukan permohonan PK kedua. PK kedua, oke. Di iNews sudah berulang kali saya katakan di berbagai macam forum diskusi di sini bahwa betapa luhurnya seandainya permohonan PK itu justru diajukan bukan oleh terpidana, tapi justru diajukan oleh institusi Polri. Kenapa? Karena mereka lah yang punya instrumen, mereka lah yang punya sumber daya, mereka lah yang punya penyidik-penyidik yang jago itu untuk menemukan novum itu. Yes. Tim sus, firasat saya mengatakan sudah menemukan sekian banyak bukti-bukti baru yang akan bisa mengubah simpulan kita tentang kasus Cirebon, yang bisa membuat berbalik arah nasib para terpidana. Tapi sayang beribu sayang, sekian kali saya menghimbau Mabes Polri untuk mengajukan permohonan PK, untuk mengumumkan hasil kerja tim sus, tapi tidak digubris sama sekali. Alhasil benar kata Bang Jutek, sengkarut kasus hukum ini makin menjadi-jadi. Bahkan dugaan saya ini, di dalam Mabes Polri pun akhirnya kebingungan. Bagaimana sesungguhnya kita akhirnya bisa menggunakan hasil kerja tim sus ini untuk mengungkap kebenaran senyata-nyatanya. Dan bagaimana pula sesungguhnya kita harus menyikapi personil kita yaitu Aibtu Rudiana dan para penyidik yang konon sudah melakukan sekian banyak tanda-tanda paling tidak pelanggaran etik itu. Putusan ini membuat susah semua pihak, termasuk menurut saya, dugaan saya adalah Mabes Polri sendiri. Tapi kalau ditanya, di mana gerangan titik kesulitan ini muncul? Tadi. Karena Mabes Polri mengabaikan unsur keempat dalam proses penegakan hukum, terjadi situasi yang semacam ini. Saya selalu mengatakan, kualitas proses pengungkapan kasus ditentukan oleh 4 hal. Pertama, tuntas. 2, menyeluruh. 3, objektif. Objektif dalam pengertian dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang keempat adalah transparansi. Oke. Nah, praktis menurut saya kita punya alasan untuk mempertanyakan transparansi ini. Ya. Karena sekali lagi, hasil kerja tim sus sudah diumumkan. Dan ternyata putusan MK memunculkan dampak yang luar biasa terhadap, menurut saya, kredibilitas tim sus itu sendiri. Nah, itu dia yang menjadi ekspektasi kita semua, termasuk masyarakat yang mengikuti kasus ini, bahwa temuan tim sus disampaikan terlebih dahulu menjadi rekomendasi ke Mahkamah Agung sebelum membuat putusannya, begitu, Pak Reza? Ada riset begini, apa sih yang membuat proses pengungkapan kasus, pengungkapan fakta itu menjadi centang perenang? Ada 2 hal. Pertama, ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada keterangan saksi. Ini kita kesampingkan. Yang kedua adalah ternyata justru otoritas penegakan hukum sendiri yang menyimpan atau yang menyembunyikan fakta-fakta, bukti-bukti yang seandainya diungkap akan bisa menguntungkan nasib terdakwa. Tadinya saya beranggapan sudah terjadi ini. Dari pihak Polda Jabar barangkali menutup-nutupi sesuatu. Karena terendus ada sekian banyak kejanggalan yang sudah dipotret dengan sangat rapi oleh Bang Jutek dan kawan dan disodorkan ke majelis hakim. Harapan saya terhadap sekian banyak indikasi kejanggalan itulah tim sus akan kemudian melakukan koreksi, kemudian Mabes Polri mengumumkan secara terbuka. Baik. Tambahan lagi, Jenderal Listio Sigit sendiri, Kapolri sendiri sudah mengatakan kerja penyidik tahun 2016 tidak sesuai kaidah saintifik. Itu perkataan siapa? Perkataan Kapolri. Kapolri. Iya. Maka kita bisa maknai
ada temuan-temuan saintifik yang sudah diperoleh oleh tim sus Mabes Polri yang punya nilai sebagai novum untuk diajukan dalam proses PK berikutnya. Oke, namun itu tidak diungkapkan. Nah, saya ke Bang Jutek. Bang Jutek, komunikasi terakhir Anda dengan tim sus kemudian terkait barangkali ada bukti-bukti baru yang disampaikan kepada Anda dari temuan tim sus. Bu Titin yang punya pengakuannya kan yang punya hubungan dengan tim sus. Tim sus itu belum pernah hubungi kami, ya. Saya pribadi apalagi belum pernah dihubungi, ya. Ya, jadi saya belum pernah berkomunikasi dengan tim sus. Kalau dengan tim penyidik di Barreskrim, setiap pemeriksaan kami berkomunikasi, ya, untuk terkait dengan laporan kami. Karena para penyidik itu mempunyai kewajiban untuk SP2HP. Memberikan perkembangan tentang penyelidikan yang sedang terjadi. Selama ini perlakuan teman-teman dari Barreskrim Mabes Polri secara lembaga Barreskrim dan Mabes Polri saya acungin kalau ada 6 jempol lah, ya. Sangat mereka akomodir, diterima baik, sampai hari ini pun masih diproses. Hanya menurut kami kurang cepat, gitu kan. Itu sebabnya karena ini menyangkut narapidana yang kemarin PK-nya diputus itu ditolak, ya, dan mereka ada di dalam tanpa hitungan hari kapan harus keluar, dan kesian mereka 1 hari pun ada di dalam kalau betul atas apa yang tidak mereka lakukan. Makanya kami minta tolong dipercepat lah, itu aja. Apa yang Pak Reza katakan kami juga lagi tunggu. Kalau kemarin kami paham mungkin kalau misalnya hasil kerja tim sus diungkapkan akan bisa mempengaruhi, walaupun itu harapan kami ya sebelum PK. Tapi karena sekarang PK sudah diputus, ya diumumkanlah oleh Kapolri supaya kami bisa paham. Masyarakat bisa tahu apa sih kerjanya tim sus, versi polisi itu apa sih, gitu kan? Gitu, Mas. Saya ke Bu Titin. Bu Titin, tadi Anda sempat sampaikan sebenarnya bahwa tim sus sudah menghubungi Anda, kemudian sudah menyampaikan temuan-temuannya yang mengarah kepada sesuatu. Bisa diungkapkan? Yang saya dapat informasi, justru Widi dan Mega itu ditemukan oleh tim sus. Karena di 2016 nama Widi dan Mega itu nggak pernah ada. Ekstraksi handphone Vina itu dibukanya oleh tim sus. Kenapa Widi dan Mega yang orang kampung, mohon maaf, sama dengan saya dari Cirebon, berani kuat untuk bersaksi? Karena dibuka, diingatkan oleh tim sus tanggal sekian, itu mereka udah lupa sebetulnya. Tetapi ekstraksinya karena dihadirkan oleh tim sus dari handphonenya Vina, mereka mengingat lagi, dan kemudian dari Pradi justru membuka ekstraksi dari handphonenya Widi. Akhirnya kan sama memang itu. Sebetulnya duluan dibukanya ekstraksinya handphonenya Vina oleh tim sus. Itu yang saya dapat informasinya. Makanya saya sih yakin sebetulnya tim sus sudah bergerak itu. Tim sus sudah mengetahui pukul 22.14 masih ada percakapan antara Vina dan Widi, dan itu juga diingatkan. Coba kamu ingat lagi jam saya ada apa omongannya. Saya kan dapat informasi itu dari Widi dan Mega, saya yakinlah nggak bohong, mereka anak-anak lugu, nggak mungkin gitu misalnya seberani itu mengungkapkan kalau tidak dikuatkan oleh tim sus. Meskipun temuan itu belum diungkapkan ya, dan itu menjadi harapan kita bersama bahwa tim dari Mabes Polri, terutamanya kepolisian ini bisa membuka temuan-temuan, barangkali ada novum, kemudian hasil investigasinya seperti apa diungkapkan ke publik. Baik, terima kasih Ibu Titin sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Reza juga terima kasih banyak. Pak Jutek terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Mas Reza, Pemirsa, berakhir sudah jumpa kita di The Prime Show. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
Jakarta.